Bismillahirrahmanirrahim. Ada rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang mendapati kegelisahan, perasaan tidak tentram, tidak aman, maka kata Quran, coba Anda tunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, ketika Anda wudhu, Anda sholat, itu minimal ada tenang perasaan Anda. Atau Anda belum sholat misalnya, buka mushaf Al-Quran. Anda bukakan Quran, begitu Anda wudhu, buka mushaf, baca Quran, seketika ketenangan akan diberikan. Walaupun masalah mungkin barangkali belum selesai pada saat itu, tapi janji Allah pasti akan didapatkan. Gak percaya silahkan. Anda bisa bayangkan, orang-orang beriman itu kalau benar dengan amal solehnya, ketika dikerjakan dampaknya ke hati tenang. Jadi pengertian terbaliknya, jika dalam kondisi Anda merasa beriman, Anda larut dalam kegelisahan, tidak pernah merasa aman, maka coba cek ini, aplikasi dari iman ini. Mungkin bukan karena Anda kurang hebat, tapi Anda kurang sholat. Maaf, bukan karena kurang pintar, tapi mungkin kurang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting. Kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun antum dan istri bertengkar, maka saya tegaskan jangan sampai antum menghina istri, jangan sampai antum mencela kekurangannya, apalagi sampai menghina keluarganya. Tolong diingat ini. Ini nasihat dari siapa? Ini bukan nasihat dari saya dan bukan pula nasihat dari para ulama. Namun nasihat ini datang langsung dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad nomor 20.011 dan riwayat Abu Daud nomor 2142. Sabda Rasulullah SAW, wala tuqabbih, jangan mencela istri, jangan menghina kekurangan istri. Karena siapapun kita jamaah tidak akan ada yang bersedia ketika dicaci maki. Sehingga dalam ikatan rumah tangga, syariat memotivasi para suami yaitu kaum muslimin untuk menciptakan suasana harmonis di rumah tangganya, yaitu dengan seperti apapun terjadi masalah, balasan dalam bentuk caci maki kepada istri harus dihindarkan. Sudah berapa lama Anda hidup? Berapa lama waktu yang Anda sudah habiskan? Apakah Anda yakin besok pagi Anda masih terbangun? Sedangkan saat ini Anda masih sibuk memikirkan bagaimana caranya hidup enak, sampai-sampai Anda lupa menyiapkan bagaimana caranya mati enak. Mau sampai kapan Anda cari muka sama manusia? Sampai-sampai Anda lupa bagaimana caranya cari muka dengan Allah. Capek Anda cari muka sama manusia. 10 pekerjaan yang baik, 1 saja yang salah, maka 1 itulah yang akan diingat manusia. Jangan kau tempatkan dunia itu di hatimu kawan. Taruh dunia itu di tanganmu, sedangkan tempatkan akhirat di hatimu. Berhentilah cari muka sama manusia.
Kalau Allah sudah cinta dengan Anda karena Anda sering cari muka di masjid, Anda sering cari muka di sepertiga malam, Anda sering cari muka pada waktu duha, yakinlah اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا اللهم وبالدال دينا وبالذال ذكرا وبالراء رحمة وبالزاي زهدا اللهم وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء طهرا وبالضاء ظفرا